Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman semuanya. Pak Sofi, Bu Yuli, pada hari ini kita akan mengadakan coaching. Sebelum melaksanakan coaching, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Sebelum kita melaksanakan coaching, perkenalkan terlebih dahulu, saya Herna Novia bertindak sebagai pengamat, Pak Sofi sebagai coach, dan Bu Yuli sebagai coachee. Nah, sebelum acara coaching kita mulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan pada Pak Sopi nih. Pak Sopi berkenaan dengan kompetensi coach. Baik, pada pertemuan ini ada beberapa rubrik yang ingin saya kembangkan, Bapak. Yang akan saya amati itu adalah alur tirta pada kegiatan coaching kali ini, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Nah, semoga nanti akan tampak pada kegiatan yang akan dilakukan ya. Kemudian yang kedua itu berkenaan dengan kompetensi yang dimiliki. Nah, itulah rubrik yang akan saya gunakan pada coaching ini. Kalau boleh tahu, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan dari Pak Sopi, Pak? Baik, Ibu, terima kasih. Kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu kehadiran penuh Hmm, sebagai pendengar aktif dan ya, mengajukan pertanyaan berbobot. iya. Berarti ada tiga kompetensi coaching ya, Pak ya, yang akan dikembangkan. Nah, Betul. dari tiga kompetensi tadi, mana yang menjadi fokus Pak Sofi untuk diobservasi? Dari tiga kompetensi tadi, saya ambil satu, yaitu sebagai pendengar aktif. Oke, dari kompetensi pendengar aktif ya Pak ya. Nah, apa indikator keberhasilan capaian tujuannya? Seperti apa Pak Sofi yang Pak Sofi inginkan? Baik. Harapan saya melalui kompetensi sebagai pendengar aktif, yaitu bisa mengarahkan coach menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya saat ini dan bisa memunculkan ide-ide baru. Baik, jadi Pak Sopi ingin Bu Yuli sebagai coaching-nya itu mendapatkan solusi apa ya untuk menyelesaikan permasalahan dan memunculkan ide-ide baru. Begitu ya Pak ya? Betul, Ibu. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Sopi dan Bu Yuli. Mangga. Terima kasih, Bu Via. Assalamualaikum, Bu Yuli. Waalaikumsalam Pak Sofi. Ya. Bagaimana kabarnya, Bu, hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat. Pak Sofi sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat juga, Bu. Bu Yuli, hari ini boleh kita mengobrol sebentar? Mangga Pak, mangga. Baik, Ibu. Ini, Bu, tentang lanjutan obrolan kita kemarin tentang pembelajaran di kelas Ibu. Betul Pak Sofi. Saya sebenarnya dari kemarin ingin berdiskusi tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya Pak. Iya, iya. Gimana, Bu Yuli, tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas Ibu? Begini Pak Sofi, saya cerita dulu ya. Eh, Mangga, mangga. saya kan sudah mempelajari tentang implementasi kurikulum Merdeka nih yang sekarang. Dan juga tentang pembelajaran berdiferensiasi. Alhamdulillah saya mendapatkan banyak materi-materi Pak dan bagus dari pelatihan CGP juga yang sekarang ya Pak ya. Mhm. Dan juga saya mengikuti pelatihan mandiri di IGTK, di cabang IGTK juga. Nah Pak, setelah saya mendapatkan materi tersebut, saya Mhm. tertarik gitu dan ingin
kali menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya. Tapi yang jadi masalahnya tuh saya masih bingung, tapi Bingung kenapa, Bu? bingungnya mah begini, Pak. Oh, jadi saya tuh gimana ya, Pak Sofi? Jadi cara menerapkan Mhm. pembelajaran berdiferensiasi itu pertama kali itu harus gimana gitu, Pak? Mungkin karena saking banyaknya materi pembelajaran nih yang saya pelajari gitu ya. Jadi saya tuh bingung gitu, hal apa aja ya gitu yang saya harus terapkan di kelas saya gitu, Pak. Hmm, Menurut Ibu Yuli, pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa sih? Kalau menurut yang saya pelajari ya Pak dari Mhm. pelatihan-pelatihan kemarin gitu, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar anak atau kebutuhan belajar murid gitu. Mhm. Nah, jadi pembelajaran itu menyesuaikan dengan gaya belajar anak, dengan kebutuhan anak dan juga dengan kemampuan murid-muridnya gitu. Karena setiap murid kan mempunyai kemampuan yang berbeda, gaya Mhm. belajar yang berbeda. Nah, kita menyesuaikan pembelajaran di kelas itu dengan kebutuhan belajar murid. Juga disesuaikan juga dengan ya minat-minat belajar anak juga gitu yang berbeda-beda, Pak. Nah, itu Hmm, yang saya ya, itu ya. soal pembelajaran berdiferensiasi. Betul, betul. Nah, kira-kira kegiatan pembelajaran yang seperti apa yang dapat memenuhi kebutuhan belajar murid di kelas Ibu? Hmm, banyak rencana ya, Pak ya. Mhm. Rencana saya ketika di kelas tuh pertama ya Pak, saya ingin menyiapkan dulu infokus di kelas saya. Jadi selain dengan bercakap-cakap, biasanya saya bercakap-cakap ya Pak ya untuk menerangkan materi pembelajaran. Nah, eh, saya ingin anak-anak itu belajar dengan melihat atau menonton bahan pembelajaran yang telah saya siapkan dalam bentuk video Pak. Jadi video Hmm. yang saya download dari YouTube. Nah, sehingga gaya belajar anak yang audio yang dengan mendengar dan juga visual dengan cara melihat itu dapat terakomodir oleh saya gitu, Pak. Nah, selain itu, saya juga akan membuat media pembelajaran berupa gambar. Nah, selain video juga saya akan membuat gambar-gambar, Pak, untuk menarik minat anak gitu ya. Dan juga permainan-permainan. Wis, Saya sip. juga tidak akan kasih, Pak. Terus saya juga tidak akan memaksakan apa sih pembelajaran gitu sesuai dengan kemauan saya. Kalau dulu kan misalnya kalau pembelajaran itu anak-anak belajar ini, jadi anak menurut pada saya gitu Pak. Nah Hmm. kalau sekarang mah saya ingin menyesuaikan dengan minat anak itu juga anak juga dapat memilih pembelajaran yang ingin dilakukannya sendiri serta hasil dari pembelajaran itu juga akan disesuaikan Pak sesuai dengan minat anak. Jadi hasil pembelajaran juga kayaknya akan berbeda-beda. Hmm. Karena yes, jadi itu apa namanya disesuaikan dengan keinginan anak juga gitu Pak. Mungkin Menarik seperti itu Pak, sekali, mungkin Ibu rencana. Yuli. Oke, menurut Terima Ibu, kasih Pak. pembelajaran yang mana dulu nih yang akan diterapkan oleh Ibu Yuli di kelas? Hmm, untuk yang pertama ya Pak ya, Ya. mungkin saya akan membuat media pembelajaran dulu Pak, yang disesuaikan dengan gaya belajar anak. Kalau dulu kan saya mungkin lebih banyak ketika di kelas itu metodenya bercakap-cakap ya Pak untuk menjelaskan sesuatu gitu. Nah mungkin sekarang saya akan mencoba membuat media pembelajaran itu dengan gaya belajar anak yang tiga itu Pak, yang Mhm. kinestetik, yang audio, juga visual. Jadi saya akan mungkin menyediakan media pembelajaran yang berupa video,
Terus ada selain video mungkin juga saya akan menyediakan gambar-gambar yang menarik bagi anak. Terus saya juga akan apa namanya mengemasnya membentuk nyanyian atau tepuk-tepuk dan juga permainan Pak. Sehingga semua gaya belajar anak tuh dapat terakomodir di kelas saya gitu Pak. Woi, ternyata Bu Yuli sudah mempunyai rencana yang bagus dalam hal pembelajaran berdiferensiasi. Saya ingin bertanya lagi, Bu Yul. Kalau dari skala 1 sampai 10 dan angka 10 yang paling bagus dalam hal pembelajaran berdiferensiasi di kelas Bu Yuli, itu sudah mencapai level berapa? Hmm, mungkin sedikit Pak. Mungkin kalau dalam level 1 sampai 10 ya Pak ya, Ya. mungkin masuknya masuk level 3. Karena jujur aja nih Pak nih, pembelajaran saya masih banyak yang harus dibenahi Pak dalam hal memenuhi kebutuhan belajar anak di kelas. Hmm, baik. Ibu, setelah ngobrol-ngobrol ini, kira-kira Ibu ingin meningkatkan menjadi level berapa, Bu? Kalau dalam tahap pertama ya Pak ya, Mhm. karena baru memulai ya Pak, mungkin saya ingin mencapai level 5 dulu Pak dalam hal Oke, pembelajaran berdiferensiasi. oke. Menurut Bu Yuli, bagaimana caranya agar pembelajaran berdiferensiasi di kelas Ibu meningkat menjadi level 5? Tadi kan saya udah jelaskan ya Pak ya, Mhm. di kelas mungkin saya membuat media pembelajaran yang bisa mengakomodir gaya belajar anak, yang audio, visual, dan kinestetik ya Pak ya untuk pertama. Nah, selain dengan cara yang tadi saya sebutkan juga, saya juga ingin berkolaborasi Pak dengan teman sejawat untuk membuat rencana pembelajaran berdiferensiasi bersama teman-teman saya juga. Mhm. Jadi karena bersama-sama setidaknya akan mendapat masukan tuh dari yang lain juga karena yang lain juga mengikuti pelatihan bersama-sama juga. Jadi saling mengisi Pak, saling memberi saran gitu. Mhm. Nah, setelah buat RPP berdiferensiasi bareng-bareng nih kalau bisa saya rencanakan pengennya setiap akhir pekan gitu. Setiap hari Sabtu saya akan buat RPP bareng-bareng bersama teman saya dan mendiskusikan bagaimana cara pembelajarannya serta media pembelajaran apa aja yang akan digunakan untuk pembelajaran berdiferensiasi minggu selanjutnya. Hmm, baik, baik. Bagus itu, Bu. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut, ada tidak yang bisa membantu Bu Yuli untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tersebut? Eh, Kalau untuk dukungan ya Pak ya, Iya, pertama saya betul. akan menghubungi dengan ibu kepala sekolah karena Hmm. mungkin dengan dukungan dari ibu kepala sekolah jadi bisa memanage untuk ke guru yang lain juga agar bisa Mhm. bersama-sama ya Pak bekerja sama gitu. Nah setelah ngobrol dengan ibu kepala gitu, Mhm. saya akan mengobrol dengan saya Pak yang sama-sama memegang kelas B yaitu Hmm. Bu Elih. Saya akan bekerja sama dengan Ibu Elih. Oke, sip. Alhamdulillah. Nah, Bu Yuli, kira-kira untuk rencana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi ini, kapan mulai akan diterapkan? Untuk rencana mah insya Allah deh Pak, saya akan mulai bulan depan aja Pak. Karena sebentar lagi juga habis ya Pak, bulan Maret Mhm. insya Allah saya akan mencoba pembelajaran itu nanti bulan depan. Bulan depannya, Bu. Alhamdulillah, Ibu. Bu Yuli, eh, karena waktu sudah beranjak sore, kira-kira dalam diskusi kali ini, Ibu sudah mendapat pencerahan apa saja nih? Hmm. Aduh Pak Sopi, terima kasih ya. Alhamdulillah dari diskusi kali ini saya sudah dapat banyak masukan nih
dari Pak Sopi gitu. Hal-hal apa aja yang akan saya terapkan dalam pembelajaran berdiferensiasi pertama kali nih, apa yang akan diterapkannya gitu ya Pak Sopi ya. Juga bagaimana mewujudkannya dalam bentuk RPP gitu. Jadi dengan bekerja sama dengan rekan sejawat di sekolah ya Pak ya. Eh, jadi sedikit-sedikit Pak, saya akan mulai menerapkannya agar saya, karena saya juga baru ya, agar saya terus ingat dan terus mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi ini kepada anak-anak di kelas. Iya, Bu. Jadi nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya bulan depan tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas Ibu ini. Ya Pak Sofi, saya juga berterima kasih kepada Bapak nih karena sudah meluangkan waktunya Pak untuk berdiskusi dengan saya. Sehingga sekarang saya tidak bingung lagi nih Pak. Mantap, Bu. Sama-sama, Bu. Ya, terima Sukses. kasih Pak. Baik, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu pengamat, bagaimana nih? Luar biasa ya Pak ya. Praktek coaching yang tadi sudah Bapak lakukan terhadap Ibu Yuli itu yang saya lihat memang sudah muncul ya kemitraan gitu. Kemudian bagaimana nih? Apakah sudah sesuai dengan indikator capaian yang tadi Bapak sampaikan di awal? Terima kasih, Ibu Pia, Bu pengamat. Berdasarkan catatan saya, sudah sesuai dengan indikator keberhasilan yang diharapkan. Koci juga sudah munculkan ide-ide kreatifnya. Langkahnya juga sudah jelas, kapan dilakukannya. Untuk aksi nyata juga sudah terlihat. Iya, alhamdulillah ya Pak. Tadi juga saya melihat percakapan antara Bapak dengan Ibu Yuli. Namun izinkan saya untuk menyampaikan hasil pengamatan saya ya Pak. Silakan, Ibu. Ya, jadi hasil pengamatan saya, Bapak itu sudah menyampaikan pertanyaan yang berbobot sehingga tadi muncul dari berbagai ide gitu ya dari Koci, kemudian penyampaiannya runut sekali, mulai dari waktunya kapan, siapa yang dilibatkan, itu bagus sekali ya Pak ya. Nah, dari tiga kompetensi seorang coach, itu kompetensi mana nih kira-kira Pak Sopi yang ingin ditingkatkan, yang lebih dikembangkan lagi untuk kedepannya? Baik, Bu Pia. Kedepannya saya ingin lebih mengasah, lebih meningkatkan lagi kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Karena eh, di lapangan nanti tentu permasalahannya akan semakin banyak. Eh, jadi itu yang ingin terus digali, yaitu kemampuan eh, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Begitu, Ibu? Ya, semoga nanti ke depan semakin baik lagi, semakin membaikkan lagi ya Pak ya. Terima kasih Iya. ya, terima kasih banyak Pak Sopi. Bapak luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sejahtera buat teman-teman semuanya ya. Eh, Alhamdulillah kali ini kita bisa bertemu kembali ya untuk Pak Sofi dan Bu Herna. Hari ini kita akan melaksanakan praktek coaching. Sebelum melakukan praktek coaching, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan dulu. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Yulianti Saputri bertindak sebagai observer atau pengamat
dan Ibu Herna sebagai coach, dan Pak Sofi sebagai coach. Sebelum acara coaching dimulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Herna berkenaan dengan kompetisi coach, Bu. Pada pertemuan ini ada beberapa rubrik yang akan dikembangkan. Yang pertama yaitu saya akan amati yaitu alur Tirta pada kegiatan coaching kali ini, yaitu adanya tujuan, identifikasi, terus rencana aksi, dan juga terakhir yaitu tanggung jawab. Semoga nanti pada saat kegiatan apa yang menjadi alur Tirta dilakukan semua dan akan tampak pada percakapan coaching kali ini. Yang kedua adalah kompetensi yang ingin dimiliki. Nah, itulah rubrik yang saya gunakan pada coaching kali ini. Kalau boleh tahu, kompetensi coaching yang akan dikembangkan oleh Bu Herna pada praktek coaching kali ini apa aja, Bu? Kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu kehadiran penuh, kemudian sebagai pendengar aktif, dan yang ketiganya mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Jadi ada 3 kompetensi ya Bu ya, yang ingin dikembangkan oleh Ibu Herna. Nah, dari 3 kompetensi tadi yang disampaikan oleh Ibu, kira-kira mana yang akan menjadi fokus pada observasi kali ini? Dari 3 kompetensi tadi, saya ambil salah satu mungkin ya Bu ya. Di sini saya ambil yaitu pendengar aktif, Bu. Oh, siap. Jadi dari kompetensi pendengar aktif itu indikator keberhasilannya tujuan yang diinginkan oleh Ibu Herna itu seperti apa? Harapannya sih melalui pendengar aktif itu nanti bisa mengarahkan coachi supaya coachi nanti bisa menemukan ide-ide solusi atas permasalahan yang dihadapinya saat ini. Seperti itu, Bu. Siap. Jadi Bu Herna ingin Pak Sufi itu mendapatkan solusi dan bisa menyelesaikan permasalahan secara mandiri ya Bu, dan Iya, memunculkan betul. ide-ide baru Betul, ya, Bu. ya untuk itu. Oke. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Herna sebagai coach, kepada Pak Sofi sebagai coaching. Mangga, silahkan prakteknya dilanjutkan. Ya, terima kasih Ibu Yuli sebagai Ibu pengamat. Sama-sama. Assalamualaikum. Mangga, silahkan. Selamat siang, Bu Fia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Sofi. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Sehat, Bu. Mohon maaf nih, Bu. Saya minta waktu sebentar. Iya, tidak apa-apa Pak. Selagi saya bisa, kapan lagi Pak? Iya, Bu. Terima kasih atas kesediaannya. Sama-sama Pak. Katanya kemarin ada yang mau dibicarakan ya, Pak Sofi. Mau membicarakan apa Pak nih? Silahkan Pak. Iya, Bu. Ini sebenarnya saya mau sharing permasalahan siswa terkait pembelajaran matematika di kelas yang saya ampu di kelas 10 DKV 3. Jadi Pak Sofi ingin berbincang-bincang dengan saya itu karena ingin membicarakan tentang pembelajaran matematika ya di kelas Pak Sofi di kelas 10 DKP 3. Ada apa nih Pak Sofi dengan kelas tersebut? Iya betul, Bu Fia. Di kelas 10 DKV 3 itu
80% hasil tes sumatif yang baru saja dilaksanakan masih di bawah standar kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Padahal Mm-mm. saya merasa sudah melaksanakan pembelajaran itu dengan semaksimal mungkin. Namun, siswa masih Mm-mm. belum paham, bahkan sulit Iya. memahami materi yang disampaikan, sehingga antusias belajar mereka kurang. Oh, begitu. Sebelumnya mohon maaf, Pak. Menurut Pak Sofi, dari perbincangan kita kali ini, kira-kira apa ya yang ingin Pak Sofi dapatkan? Dari perbincangan ini, tentunya muncul solusi ya, Bu. Ada pencerahan Ya. yang nantinya hasilnya ini dapat membuat murid antusias untuk belajar, fokus dan semangat belajar, khususnya di matematika nih, Hmm, Bu. Sehingga iya, iya. hasil belajarnya pun bagus. Tidak hanya mencapai kriteria yang ditetapkan sekolah dan industri, namun juga bisa bermakna buat mereka. Oke, oke. Pak Sofi, apa yang menyebabkan murid-murid itu mendapat hasil di bawah standar kriteria? Kalau itu saya merasa penyebabnya siswa kurang antusias, kurang Hmm, fokus di dalam belajar. hmm, Kalaupun iya, fokus, maka fokusnya tidak lama. Yang paling iya. sering adalah siswa gagal fokus karena mereka mengoperasikan handphone di saat belajar. Bahkan saya pernah menemukan siswa belajar dikira sedang melihat materi, tapi Iya. ternyata malah membuka games. Nah, Hmm, ini iya. juga ada fenomena, Bu, di sekolah. Sekarang siswa lagi ramai dengan pertandingan e-sport. Hmm, oke. Kira-kira siswa eh, tertarik tidak dengan pembelajaran yang Pak Sopi laksanakan di kelas 10 DKP 3 itu, Pak? Saya lihat sih kurang antusias terhadap pembelajaran yang saya laksanakan. Jadi motivasinya kurang, begitu ya, Pak ya? Betul, Bu. Jadi motivasi siswa kurang. Biasanya Pak Sopi menggunakan media apa tuh dalam pembelajaran? Biasanya saya menggunakan buku paket pelajaran, Hmm, hmm, kemudian slide presentasi dalam ya. PowerPoint ya, Bu. Kemudian LKS juga menjelaskan di papan tulis. Jadi Pak Sopi menggunakan media tersebut, kemudian menjelaskannya di papan tulis. Hmm. Kalau selain media yang tadi Bapak sebutkan, itu ada lagi nggak Pak yang pernah dipakai sama Bapak? Keseringannya itu sih, Bu. Ada diskusi kelompok juga. Selain itu, saya masih bingung, Bu, mencari metode yang lainnya. Iya, iya. Begitu Pak. Jadi kalau boleh saya simpulkan nih Pak ya, siswa kelas 10 DKP 3 itu hasil tes sumatifnya rendah. Mhm. Ya, itu dikarenakan belajarnya memang kurang antusias gitu. Motivasinya rendah, begitu ya. Betul, Ibu. Betul. Nah, jika 10 nih Pak ya, Mhm. dari 10 itu adalah siswa yang sudah dapat fokus dan antusias dalam belajar. Kira-kira di angka berapa nih siswa Pak Sopi saat ini? Kira-kira masih di angka 6, Bu. Angka 6. Harapan Pak Sopi kira-kira inginnya di angka berapa? Harapannya tentu yang besar ya, Bu. Eh,
namun minimal di angka 8 ya, Bu. Minimal ya, 8. Iya, minimal ya. Nah, Mhm. apa yang akan Pak Sopi lakukan nih? Atau yang Pak Sopi rencanakan untuk Mhm. mencapai angka 8 itu? Mhm. Menurut Pak Sopi, kira-kira ada cara lain tidak yang bisa digunakan dalam pembelajaran seperti apa gitu? Kan kemarin siswa kurang fokus. Nah, Mhm. supaya ada perubahan, bagaimana Pak Sopi memikirkan kira-kira metode atau cara apa yang cocok digunakan dalam pembelajaran yang membuat siswa menjadi fokus dalam belajar? Begini, Bu. Siswa kan diperbolehkan untuk membawa handphone ke sekolah, Ibu. Mm-mm. Saya mau memanfaatkan itu sebagai sumber belajar. Iya, Saya juga melihat kecenderungan akhir-akhir ini siswa bermain games karena ada pertandingan e-sport di sekolah. Jadi iya, saya iya. terinspirasi ingin membuat games edukasi sebagai bahan ajar. Oke, oke. Itu menarik nih. Menurut Pak Sopi, dengan Mhm. apa yang akan Pak Sopi lakukan tersebut dapat membantu siswa fokus dalam belajar. Kalau itu, saya kira dapat membantu memotivasi siswa di dalam belajar. Dengan motivasi belajar yang tinggi, maka siswa Mm, akan semakin fokus terhadap pembelajaran. Ketertarikan mm. siswa dengan games coba dimanfaatkan untuk pembelajaran. Semakin banyak alternatif sumber belajar, maka akan membuat motivasi siswa untuk belajar kian tumbuh. Begitu, Bu. Nah, nah, dari apa yang telah disampaikan oleh Pak Sopi tadi, Mhm. bisa tidak Pak, Bapak menceritakan kembali apa yang Pak Sopi telah telaah gitu ya, dan Hmm, Pak Sopi rencanakan gitu. baik. Kedepannya saya akan menggunakan di dalam pembelajaran itu metode pembelajaran yang variatif, Ibu, dengan Iya, memanfaatkan salah satunya media games. Tentunya LKS, penggunaan iya. PowerPoint juga masih tetap dilakukan, namun akan dibuat jauh lebih interaktif lagi. Alhamdulillah, Pak Sopi sudah memiliki rencana ke depan ya. Nah, kira-kira komitmen apa nih yang dilakukan Pak Sopi selanjutnya? Eh, Insya Allah, Ibu, mulai pekan depan saya mulai merancang pembelajaran dengan sajian materi interaktif dan beragam, baik Iya. dalam penyajiannya maupun kontennya, teks, video, kemudian penggunaan QR code supaya bisa diakses oleh siswa melalui handphone mereka, eh, terkait dengan kuis maupun games edukatif. Baik, dukungan apa nih yang Pak Sopi butuhkan untuk merealisasikan rencana tersebut? Saya tentunya tidak berjalan sendiri, Ibu. Saya akan mengajak rekan saya, ada Pak Denny. Beliau itu adalah kepala program jurusan animasi. Eh, Juga selain itu saya akan mencoba mengajak siswa DKV untuk membuat proyek pembuatan games matematika supaya mereka eh, lebih tertarik dan termotivasi untuk belajarnya, Bu. Iya, saya yakin Pak Sopi dapat melakukannya dengan sangat baik. Nah, bagaimana nih sekarang perasaannya, Pak? Terima kasih, Ibu. Alhamdulillah sekarang saya merasa lega, Bu, karena mendapatkan rencana aksi, eh, tentunya perbaikan positif ke depannya. Alhamdulillah ya Pak. Dari perbincangan singkat ini, Mhm. apa yang sudah Pak Sopi dapatkan?
Dari perbincangan singkat ini, saya mendapatkan gambaran pemecahan permasalahan yang sedang saya hadapi. Tentunya Alhamdulillah. dengan kolaborasi, diskusi, Hmm, hmm, berkomunikasi dengan rekan, maka ya. saya mendapatkan solusi. Insya Allah Ibu, 1 atau 2 pekan ke depan akan direalisasikan rencana itu. Baik, saya tunggu perkembangannya ya, Pak Sofi. Terima kasih Ibu, Bu Fia. Sama-sama, Pak. Hmm. Sama-sama, Pak. Hmm. Baik Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi sangat luar biasa nih percakapan coaching antara Bu Fia dengan Pak Sofi ya. Eh, Tadi yang saya lihat gitu ya dari percakapan coaching yang tadi, Alhamdulillah sudah memunculkan kemitraan, terus juga kehadiran penuh, mendengar aktif, dan bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, Bu Fia. Ya, betul. Kemudian Alhamdulillah. Bu Fia, bagaimana nih? Apakah percakapan tadi sudah sesuai tidak dengan indikator capaian-capaian yang tadi Bu Fia sampaikan di awal? Baik, Bu. Berdasarkan catatan kecil yang saya catat gitu ya, Bu. Tadi sudah sesuai dengan indikator keberhasilan yang diharapkan. Jadi Koci sudah menemukan ide-ide kreatifnya gitu. Kemudian langkahnya sudah sangat jelas gitu apa yang akan dilakukan ke depannya. Kemudian untuk aksi nyatanya juga sudah terlihat, Bu. Alhamdulillah, tadi juga saya sudah melihat percakapan dia dengan Pak Sofi ya. Sebelum saya tutup ya Bu Fia, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi. Ya, Ya, mangga, Bu. Mangga. berdasarkan hasil pengamatan tadi ya Bu Fia, setelah melakukan coaching, alhamdulillah gitu, Bu Fia sudah melakukan praktek coaching sesuai alur Tirta. Dilihat juga tadi Iya. tujuan dari coaching ini sudah ada, identifikasi masalah juga sudah ada, rencana aksi juga sudah terlihat, dan tanggung jawab dari pelaksanaan coaching ini juga alhamdulillah sudah terlihat dari percakapan coaching tadi ya. Nah, untuk Bu Fia juga yang ingin meningkatkan pendengar aktif juga alhamdulillah sudah terlihat gitu ya. Nah, Alhamdulillah. Bu Fia, kompetensi Iya, Bu. seorang coach, kompetensi mana yang Iya. ingin Bu Fia kembangkan lebih dalam lagi untuk kedepannya? Sebagai coach, mungkin kedepannya saya ingin lebih mengembangkan dalam kompetensi pertanyaan berbobot mungkin ya Bu. Jadi mungkin ke depan lebih dieksplor lagi mungkin ya Bu, supaya ide-ide bisa tergali karena pada prinsipnya sih saya yakin setiap orang itu memiliki potensi. Begitu Bu. Ya, siap. Terima kasih ya Bu Fia dan Pak Sofi juga atas praktek coaching hari ini. Alhamdulillah prakteknya sangat luar biasa sekali. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat teman-teman semuanya.
Bu Yulianti, Ibu Via, pada hari ini kita akan mengadakan coaching. Sebelum melaksanakan coaching, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Baik, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Sofi Hanif, bertindak sebagai pengamat, Ibu Yuli sebagai coach, dan Ibu Via sebagai coachee. Sebelum acara coaching kita mulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Yuli berkenaan dengan kompetensi coach. Pada pertemuan ini, ada beberapa rubrik yang ingin saya kembangkan. Satu yang akan saya amati adalah alur tirta. Pada kegiatan coaching kali ini, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Semoga nanti akan tampak pada kegiatan yang akan dilakukan ya. Kemudian yang kedua, kompetensi yang dimiliki. Nah, itulah rubrik yang akan saya gunakan pada coaching ini. Kalau boleh tahu, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu Yuli? Kompetensi yang ingin dikembangkan dalam coaching kali ini yaitu kehadiran penuh sebagai pendengar yang aktif, Pak, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Berarti ada 3 kompetensi coaching yang akan dikembangkan ya? Ya, Nah, betul, Pak. baik. Dari 3 kompetensi tadi, mana yang menjadi fokus Ibu Yuli untuk diobservasi? Dari 3 kompetensi tadi, saya mau mengambil yang pertama, Pak, yang kedua yaitu menjadi pendengar aktif. Oke. Dari kompetensi yang Ibu sampaikan tadi, menjadi pendengar aktif, apa indikator dari capaian tujuannya? Seperti apa yang Ibu Yuli inginkan? Tujuan yang ingin dapat ya Pak ya dari saya menjadi pendengar aktif. Jadi saya ingin menemukan kata kunci Pak dari setiap permasalahan yang Ibu Via katakan gitu Pak. Jadi ketika saya sudah bisa menangkap kata kunci, saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang dapat eh, memberi atau menggugah gitu Bu Via agar bisa menyelesaikan solusi dari permasalahannya secara mandiri Pak. Baik. Jadi, Ibu Yuli ingin agar Ibu Via mendapatkan solusi untuk menyelesaikan permasalahannya dan memunculkan ide-ide yang baru. Begitu ya, Bu? Ya, betul sekali Pak. Baik. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Ibu Yuli dan Ibu Via untuk melakukan praktek coaching. Mangga. Ya, terima kasih kepada Bapak Sofi. Lanjut Pak ya kepada sesi coaching. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya Ibu Via? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Ibu. Ibu sehat? Alhamdulillah juga Bu Via. Ada apa nih Bu Via? Sampai Bu Via ngajak ngobrol berdua kayak gini lewat Jimit. Iya, Bu. Sebenarnya saya butuh pencerahan nih dari Ibu untuk mengatasi hambatan belajar siswa di sekolah saya saat ini yang cenderung semangatnya menurun, Bu.
Oke, oke siap. Mudah-mudahan nanti bisa ada pencerahan ya Bu ya. Nah Bu Fia, dari pembicaraan kita sekarang, sebenarnya apa yang ingin Ibu Fia dapatkan? Saya ingin mendapatkan ide-ide baru, Bu, supaya bisa mengatasi hambatan belajar siswa di kelas saya yang cenderung menurun. Terlebih saat sekarang ini kan memasuki bulan suci Ramadan ya, Bu. Nampak siswa saya itu semangat belajarnya menurun. Seperti itu. Mereka cenderung pasif dan kadang ada saja setiap hari yang kesiangan. Jadi saya itu bingung, Bu. Hmm, jadi Bu Fia ingin mendapatkan ide baru untuk mengatasi semangat belajar siswa yang menurun, siswa pasif, dan kadang beberapa anak ada yang kesian. Begitu Bu Fia. Iya, Bu, betul. Nah, Bu Fia bisa mendeskripsikan lebih jauh tidak ide-ide baru yang kayak gimana yang Ibu Fia maksudkan? Iya, Bu. Jadi gini ya, saya itu inginnya anak-anak itu seperti dulu lagi. Mereka dulu antusias gitu dalam belajar. Semuanya terlibat aktif dalam belajar. Tidak ada yang kesiangan. Nilainya, nilai mereka pun secara akademik maupun non-akademik mengalami peningkatan. Nah, saya tuh inginnya seperti itu lagi, Bu. Jadi Bu Fia merasakan adanya kemunduran belajar pada siswa Ibu ya. Iya, Bu, betul. Jadi, eh, sedikit mungkin saya bercerita ya, Bu. Eh, jadi kurikulum yang digunakan di sekolah saya itu untuk kelas 4 itu kan kurikulum merdeka ya, Bu. Nah, di dalam kurikulum ini tentu banyak melibatkan keaktifan siswa. Nah, beberapa siswa itu terlihat kesulitan memahami konsep materi pelajaran kelas 4. Misalnya saja dalam pelajaran IPAS gitu ya, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Sebagian besar sih memang bisa beradaptasi, tetapi sebagian lagi nampak mereka itu kesulitan, bahkan cenderung pasif dan tidak semangat. Seperti itu, Bu. Ya, Bu Fia melihat siswa tersebut kan tidak semangat. Memang Ya, sudah dicek. iya, Bu. Beberapa kali itu ketika dalam pelajaran IPAS ya khususnya, hanya beberapa anak saja yang memang benar-benar fokus dalam belajar. Sedangkan beberapa siswa lainnya asik ngobrol dengan temannya yang sebangku gitu. Dan alhasil saat diadakan penilaian harian, mereka tidak fokus, eh, terlihat kebingungan gitu pada saat menjawab soal. Dan nilainya pun memang menurun, seperti itu. Jadi Bu Fia merasakan adanya perbedaan daya serap siswa tersebut dibandingkan dengan siswa lainnya ya Bu. Ya, iya Bu. Siswa tersebut cenderung lambat dalam merespon, kemudian juga pasif ketika ada kegiatan diskusi, bermain peran dan lain-lainnya gitu. Eh, Menurut Bu Fia nih, kira-kira apalagi yang menyebabkan siswa tersebut kurang semangat dalam belajar? Sepertinya karena mereka itu bosan mungkin ya Bu dengan strategi belajar yang saya berikan. Seperti itu kayaknya Bu. Tadi Bu Fia sudah menyampaikan ya bahwa mereka seperti bosan dengan strategi belajar yang Bu Fia berikan ya. Nah, Iya. strategi apa
yang selama ini Bu Fia terapkan kepada anak-anak? Saya biasanya menerapkan strateginya seperti diskusi, kemudian tanya jawab, kadang ceramah juga gitu, Bu. Mereka tampak antusiasnya hanya beberapa saat di awal pembelajaran saja. Kira-kira Bu Fia kegiatan apa lagi nih yang bisa membantu siswa jadi semangat dalam belajar nih ketika di kelas? Oh iya, iya Bu. Saya baru ingat nih, pada pendidikan guru penggerak itu kan ada materi tentang pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah, mungkin ini bisa jadi alternatif untuk mengatasi kemunduran semangat belajar siswa saya. Jadi saya bisa terapkan strategi ini agar siswa yang tadinya tidak semangat menjadi antusias dan kembali terlibat secara aktif lagi di dalam pembelajarannya. Ya, ya, bagus Bu Fia idenya. Selain ide yang tadi juga, kira-kira langkah apa lagi nih Bu Fia dari Bu Fia supaya mereka semakin tambah antusias dalam belajar? Saya juga akan mencoba mengemas pembelajaran mungkin dengan games edukasi gitu ya, seperti menggunakan kartu estafet, kemudian tebak kata, bisa juga mungkin nanti dengan ular tangga edukasi, teka-teki silang gitu, supaya anak-anak itu semakin senang gitu dalam belajarnya, semakin antusias dan semangat. Ya, idenya bagus Bu Fia, sangat luar biasa. Sejauh ini Bu Fia sudah mendapatkan pencerahan apa aja nih pas udah diskusi kali ini? Ya Bu, Alhamdulillah nih setelah ngobrol sharing sama Ibu, saya tuh jadi tercerahkan ya Bu. Saya menjadi punya ide-ide kreatif gitu Bu untuk lebih mengeksplor lagi, kemudian menerapkan dan memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa saya. Oke, sekarang rencana selanjutnya eh, untuk Bu Fia apa nih rencana untuk mengembangkan atau agar anak-anak lebih antusias gitu dalam belajar? Iya, nanti saya akan mulai dari menyusun RPP, mungkin ya Bu, RPP-nya RPP berdiferensiasi, tentunya dengan memilih beberapa strategi, metode, dan media yang lebih menarik. Oke, bagus itu bagus Bu Fia, betul sekali. Apakah ada rekan kerja yang bisa membantu Bu Fia? Ya, betul ada Bu. Mungkin langkah pertamanya saya akan koordinasi dulu dengan pimpinan saya, dengan Ibu Kepala Sekolah. Kemudian di sekolah saya ada rekan guru yang lain. Itu namanya Ibu Titin. Beliau itu selaku guru senior ya di sekolah saya yang kompeten gitu dalam bidang peningkatan eh, PTK gitu. Kemudian kayaknya kayaknya sih bisa, beliau siap membantu. Alhamdulillah kalau sudah ada rekan kerja yang mau bantu ya Bu ya. Terus ada lagi ide-ide baru yang bisa diterapkan oleh Bu Fia? Iya Bu, nanti saya akan mencari berbagai literatur baik dari internet, perpustakaan, bahkan kegiatan belajarnya juga sepertinya tidak melulu di dalam kelas kali ya Bu ya, karena di sekitar sekolah saya itu kan kebetulan banyak kebun-kebun gitu ya Bu. Jadi sangat cocok nih kalau mengajak mereka gitu ya belajar di luar kelas untuk membangun minat menyenat siswa dalam belajar. Karena di samping itu kan udaranya juga lumayan segar. Ya. Alhamdulillah tuh Bu Fia udah banyak ide-ide bagus dan beragam ya untuk meningkatkan keantusiasan anak dalam belajar di kelas ya. Eh, untuk targetnya kapan nih Bu Fia dilaksanakan?
Minggu depan kayaknya ya Bu ya, akan saya mulai menerapkan dengan strategi dan pendekatan baru itu. Siap, siap. Minggu depan ya Bu Fia ya. Oke, biar kita tahu kalau minggu depan itu udah ada progres di Bu Fia, jadi nanti gimana nih Bu? Nanti mungkin kita jadwalkan lagi ya Bu ya. Tidak apa-apa, saya nanti meminta kesediaan waktu Ibu lagi. Nanti kita cek progresnya seperti apa Bu. Siap, siap Bu Fia. Jadi minggu depan lagi kita akan adakan lagi pertemuan ya. Baik Bu, terima kasih banyak nih atas waktunya ya Bu. Sama-sama Bu Fia, senang sekali bisa membantu. Ya baik Bu, saya permisi ya Bu. Terima kasih atas waktunya. Kemudian saya juga menjadi tercerahkan. Baik Bu, barangkali Ibu mau melanjutkan kegiatan Ibu. Enggak, kebetulan saya sudah selesai ini sharing dengan Ibu. Iya, sama-sama Bu Fia. Kita saling menyemangati aja ya Bu Fia ya. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Tadi praktek coaching yang sudah Ibu Yuli lakukan terhadap Ibu Via, yang saya lihat sudah memunculkan kemitraan. Kemudian bagaimana nih? Apakah sudah sesuai dengan indikator capaian yang tadi Ibu Yuli sampaikan di awal? Bu Yuli. Eh, ya, berdasarkan tadi ya catatan saya sudah sesuai dengan indikator keberhasilan yang diterapkan Pak. Koci juga sudah termunculkan ide-ide kreatifnya, langkah-langkah untuk apa namanya rencana aksi juga sudah jelas kapan akan dilakukan dan aksi nyata juga sudah terlihat Pak. Alhamdulillah. Tadi saya juga sudah melihat percakapan Ibu Yuli dengan Ibu Via. Namun izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya. Jadi Ibu sudah menyampaikan pertanyaan yang berbobot sehingga ide-ide koci itu tergali. Runut sekali mulai dari waktunya kapan, siapa saja yang dilibatkan, itu bagus sekali. Nah, dari 3 kompetensi seorang coach, kompetensi mana yang ingin Ibu Yuli kembangkan lebih dalam? Dari 3 kompetensi yang ada ya Pak ya, saya ingin mengembangkan lebih lanjut yaitu kompetensi dalam memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach Pak. Karena dengan kita memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach apa ya, sehingga dapat mendorong coach untuk bisa menemukan solusi dari yang menjadi permasalahannya gitu Pak. Baik, baik. Dan juga jadi dengan pertanyaan yang berbobot juga bisa memunculkan ide-ide baru, ide-ide baru untuk apa namanya menyelesaikan masalah coach. Baik. Baik. Selamat Ibu atas coachingnya. Terima kasih banyak. Juga sampaikan kepada Ibu Via. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.